sa yang kata ya singkatan pertama itu sa itu sakinah. Sebenarnya kata sakinah, mawaddah dan rahmah itu diambil dari ayat Al-Qur'an yang sering dibaca di pernikahan, surat Ar-Rum ayat 21 ya. Ketika Allah berfirman litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan kepadanya. Jadi yang dicari oleh Allah, yang dicari oleh manusia ketika menikah itu adalah sakinah. Bahwasanya Allah wa min ayatihi, ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Menjadikan untuk kalian pasangan kalian, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Supaya kalian ketika mendapatkan pasangan itu kalian bisa mendapatkan sakinah. Nah, sakinah itu diciptakan, kita yang harus menciptakan sakinah. Bukan berarti orang dengan mengucapkan ankahtu dari pihak perempuan dan qabiltu dari pihak laki-laki langsung tercipta itu sakinah. Sakinah itu harus diwujudkan. Kemudian Allah berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Artinya mawaddah rahmah itu Allah yang menciptakan. Dan bukan tiba-tiba simsalabim dengan adanya pernikahan langsung terjadi. Bagaimana supaya bisa mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah? Saya merasa bahwasanya problem utama yang ada pada kehidupan rumah tangga banyak orang itu karena tidak adanya kesepahaman, tidak mau saling mengerti di antara sesama. Orang seringkali menasihati orang lain bahwasanya kalian itu ketika menikah, pasangan kalian itu harus kalian cintai dan tidak ada yang lebih cantik bagi orang laki-laki, ya, dan tidak ada yang lebih tampan, nasihat untuk orang perempuan, dari pasangan kalian. Cintailah sepenuh hati. Ini biasa nasihat yang diberikan kepada orang-orang yang menikah. Sebenarnya kalau kita mau melihat kata zauj, ya, kata zauj yang berarti pasangan, itu selalu antara satu dengan yang lain itu ada perbedaan. Pasangan itu berbeda, tidak sama. Contoh, ada pulpen, ada tutup pulpen, ya kan? Misalnya kita melihat cincin itu ada batunya, ada ringnya. Masing-masing ini harus saling melengkapi. Tutup minuman, tutup gelas misalnya, itu harus berbeda dengan gelasnya supaya bisa digunakan untuk menutup. Nah, sebenarnya masing-masing itu punya tugas, punya fungsi sendiri-sendiri yang bisa saling melengkapi sehingga muncul hasil yang optimal. Dalam masalah pernikahan itu kita harus melihat bahwasanya tidak ada pasangan kita yang sempurna. Orang kalau mau melihat wanita yang sempurna hanya ketemunya di sinetron. Orang perempuan ingin mencari laki-laki yang sempurna hanya bisa di dalam hayalan. Kita hidup di alam kenyataan. Pasti pasangan kita banyak kekurangannya, pasti pasangan kita banyak celahnya, pasti. Karena kita pun banyak kekurangannya, kita pun banyak celahnya. Ayo, ketika kita mau membangun sebuah rumah tangga, aku melihat kekuranganmu, kau melihat kekuranganku, tapi usahakan untuk mengurangi kekurangan-kekurangan itu, untuk menekan kekurangan-kekurangan itu dengan memanfaatkan kelebihan pasangannya. Kita jangan lupa ada ayat Al-Quran yang ungkapannya singkat tapi maknanya sangat dalam. Ada di surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ungkapannya indah. Allah mengatakan mereka perempuan itu, wanita-wanitamu, istri-istrimu, mereka adalah pakaian buat kalian. Dan kalian juga pakaian buat mereka. Orang bertanya-tanya, apa makna istri sebagai pakaian untuk suami, suami sebagai pakaian untuk istri? Orang perlu bertanya, apa sih sebenarnya fungsi dari pakaian?
Fungsi dari pakaian itu satu, dia menutupi aurat. Menutupi aurat. Aurat itu apa sih? Aurat itu adalah sesuatu yang kalau terbuka orang malu. Itu aurat. Makanya yang bisa menutupi aurat adalah pakaian. Ya. Dalam kehidupan rumah tangga, kita melihat istri kita punya banyak kekurangannya, punya banyak aib yang kalau kebongkar di depan orang akan malu dianya. Kita sebagai pasangan, sebagai suami dia, kita tutupi, jangan sampai dia merasa malu. Demikian juga dia pasti akan melihat kekurangan dan aib kita. Kalau terungkap di luar pasti kita akan malu. Dia juga harus menutupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu yang pertama, fungsi pakaian. Fungsi pakaian yang kedua, orang kalau tidak pakai pakaian, kalau pas dingin ya kedinginan, kalau pas panas kena matahari kepanasan. Pakaian itu adalah untuk memberikan kenyamanan supaya kalau panas nggak kepanasan, kena matahari pakai pakaian nggak kepanasan. Kalau dingin dengan adanya pakaian orang bisa menghangatkan tubuhnya. Artinya pasangan itu sebenarnya yang memberikan ketenangan pada kita. Yang ketiga, fungsi pakaian adalah untuk berhias. Salah satu, coba deh kalau kita mau melihat kondangan tempat orang perkawinan itu biasanya apa yang terjadi? Orang akan menggunakan pakaian yang terbaik. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dia bisa berhias dengan pakaian dia. Ya, berhias dengan pakaian. Kalau laki-laki dianggap sebagai pakaian untuk perempuan dan perempuan dianggap sebagai pakaian untuk laki-laki, maksudnya adalah salah satu maknanya. Pakaian itu adalah untuk berhias. Anda bisa berhias dengan istri Anda. Artinya apa? Kebanggaan yang bisa Anda dapatkan karena Anda memiliki istri yang seperti itu, yang salehah. Dan Anda seorang perempuan, Anda bisa mendapatkan kebanggaan, bisa menghiasi diri Anda dengan adanya pakaian Anda. Itu siapa? Suami Anda itu. Kalau kita bisa memahami makna-makna daripada pakaian, lalu kita sinkronkan dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, akan ketemu itu. Dan itu akan bisa menjadi kunci bagi kita untuk mewujudkan sakinah di dalam keluarga. Kalau kita berusaha untuk mewujudkan sakinah, memberikan ketenangan pada istri, dan istri memberikan ketenangan pada kita, yang tercipta adalah cinta dan kasih sayang, mawaddah warahmah, dan itu Allah yang akan ngasih. Lakukan, usahakan supaya membangun rumah tangga yang baik. Masalah cinta kasih Allah akan ngasih. Allah berfirman-Nya apa? Wa ja'ala. Ja'ala itu artinya menjadikan. Siapa menjadikan? Kita. Bukan, Allah. Wa min ayatihi tadi pada dhamir huwa. Wa ja'ala bainakum, dan menjadikan di antara kalian. Apa yang dijadikan? Mawaddatan wa rahmah. Siapa yang menjadikan? Allah. Jadi sebenarnya mawaddah rahmah itu adalah diciptakan oleh Allah setelah kita berusaha untuk menciptakan sakinah dan ketenangan itu. Ini kunci dalam sebuah rumah tangga. Insya Allah.